Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, masih bersama Lanzaneru dalam sebuah channel yang membahas tentang seni budaya kehidupan sehari-hari pariwisata. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Majapahit berdasarkan keterangan yang ada di dalam sebuah kitab kuno. Kitab itu bernama Kitab Pararaton. Teman-teman, Kitab Pararaton itu adalah sumber rujukan sejarah yang bersifat sekunder, teman-teman. Tetapi banyak sekali kejadian-kejadian yang hanya ditulis oleh Pararaton yang tidak terdapat di prasasti maupun di negara Kartagama. Seperti peristiwa kelahiran Ken Arok, peristiwa perebutan kekuasaan atau saling bunuh antar keturunan Ken Arok dan Abu itu, berdirinya Kerajaan Majapahit dan juga meninggalnya Sumpah Palapa, meninggalnya Tribhuwana Tunggal Dewi dan Gajah Mada. Di samping itu penerus Kerajaan Majapahit silsilah itu setelah Hayam Wuruk itu juga tidak ada di prasasti maupun di negara Kartagama, tetapi semua itu ada di Pararaton. Sebelum kita lanjutkan videonya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe dan sudah mengikuti channel Lanzaneru ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pararaton itu ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Madya. Jawa Madya itu adalah masa peralihan dari bahasa Jawa kuno menuju ke bahasa Jawa baru. Teman-teman, Pararaton itu berbentuk sebuah karya sastra berbentuk prosa, yang terbagi menjadi dua segmen. Segmen pertama itu menceritakan tentang Ken Arok dan kisah panjang lebarnya Ken Arok dari kelahiran sampai menjadi Raja Singasari. Segmen kedua itu adalah berisi tentang kisah-kisah dari raja-raja Singasari dan juga Majapahit. Teman-teman, penulis dari Kitab Pararaton ini tidak diketahui, teman-teman, karena memang biasanya itu para penulis karya sastra Jawa Madya itu memang tidak mencantumkan nama. Menurut peristiwa terakhir yang dicatat oleh Pararaton, yaitu peristiwa letusan gunung berapi pada tahun 1481, teman-teman. Itu bisa diperkirakan bahwa penulisan negara Kartagama itu sekitar tahun itu, ya sekitar tahun 1480-an, teman-teman. Analisis ini sangat cocok sekali dengan budaya balutan Hindu-Buddha yang berkembang pada tahun itu, teman-teman. Sama dengan apa yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Teman-teman, menurut analisis dan dugaan para sejarawan bahwa Kitab Pararaton ini ditulis di Mandala Pendidikan Majapahit, teman-teman, yaitu di sekitaran Gunung Penanggungan. Tempat itu dikenal dengan sebutan Watu Penep atau Watu Berhimpit, teman-teman, atau Bukit Berbatu. Teman-teman, berbeda jauh dengan babat Tanah Jawi yang melenceng jauh dari kisah ketika menulis dari sejarah Majapahit, teman-teman. Kitab Pararaton ini tidak melenceng jauh dari prasasti maupun sumber benar lainnya, meskipun penulisannya lebih vulgar, lebih apa adanya, teman-teman. Penggambaran tokoh-tokoh dan watak yang dimilikinya itu cenderung lebih manusiawi, teman-teman, yaitu keburukan dan kelebihannya ditulis secara detail di Pararaton ini. Berbeda dengan negara Kartagama yang
uh, penulisannya itu cenderung menutupi ayat yang ada di keraton. Teman-teman, negara Kartagama itu adalah sumber primer rujukan sejarah karena ditulis pada waktu atau masa peristiwa itu terjadi, sedangkan Pararaton itu ditulis pada masa akhir Majapahit. Jadi penulisannya ini bisa menjadi rujukan dari sumber sekunder. Itulah beda antara Pararaton dengan negara Kartagama. Teman-teman, meskipun Pararaton itu adalah sumber sejarah yang penting bagi Singasari dan Majapahit, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang menolak Pararaton. Ada dua alasan kenapa Pararaton itu ditolak oleh sebagian orang pecinta sejarah. Yang pertama itu penggambaran Ken Arok itu syarat dengan spiritual dan hal-hal yang berbau pernikahan. Sedangkan yang kedua itu adalah dianggap sebagai pencemaran nama baik keturunan ataupun leluhur dari raja-raja Nusantara. Di samping itu juga dalam peristiwa Bubat itu dianggap memecah belah antara Jawa dan Sunda. Teman-teman, ketika kita belajar sejarah, kita harus paham dulu fungsi dari sumber rujukan yang kita pakai. Ketika kita menggunakan sumber primer, itu adalah bukti ataupun sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Dan fungsi dari sumber sekunder itu adalah untuk melengkapi atau menjelaskan apa yang ada di primer yang tidak bisa kita pahami. Dengan adanya sumber sekunder inilah kita bisa mengerti, teman-teman. Di samping itu, ketika tidak ada sumber primernya tetapi ada sumber sekundernya, tidak ada salahnya kita pelajari, dan peristiwa itu bisa kita ambil pelajaran. Tujuan utama untuk mempelajari sejarah itu tidak hanya ingin tahu tidak hanya ingin tahu kejadian yang di masa lalu saja, tetapi mengambil hal positif dan meninggalkan hal negatifnya. Dan kita salah besar kalau kita mau mempelajari sejarah terus untuk mewarisi permusuhan yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Seperti contohnya pada perang Bubat itu ada dendam yang tersisa antara orang-orang Sunda atau kerajaan Sunda terhadap Majapahit, teman-teman. Dan mempelajarinya itu kita tidak harus mewarisi dendam itu. Nah, kebencian orang-orang Sunda terhadap orang Jawa itu biarlah menjadi masalah saja. Sebaliknya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Gajah Mada ketika terjadi perang Bubat itu, kita jadikan pelajaran untuk kita hindari dan jangan sampai kita lakukan, yaitu melakukan segala cara untuk mewujudkan ambisinya. Dalam hal ini Gajah Mada tidak hanya gagal dalam ambisinya, tetapi juga harus menanggung malu dan rasa bersalah yang berkepanjangan. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam bersikap dan menyikapi sumber-sumber rujukan sejarah. Kita harus bijak menyikapi naskah-naskah yang sudah ada, teman-teman. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.